Ya, bagus gak? Assalamualaikum semuanya, kali ini aku mau masak-masak, terus beres-beres dapur, dan juga unboxing toaster baru. Toaster sih, karena belum punya. Nah, ini yang pertama aku bikin sarapan, aku bikin nasi goreng aja. Ini nasi goreng pakai sisa-sisa kulkas aja, cuman pakai ayam karena punya ayam McD yang nggak kemakan, jadi ada satu potong. Aku suwir-suwir gitu ayamnya. Untuk bumbunya pakai bawang merah, terus pakai cabai, daun bawang, dan pakai seledri. Seledrinya tuh sisa smoothie gitu, jadi sebenarnya nggak ada baunya sih, nggak ada rasanya kayak seledri lokal biasa karena ini seledri yang besar. Aku tumis bumbunya, terus aku masukin ayam yang udah disuwir, terus aku juga masukin nasi, dan ini nasinya udah di kulkas juga. Ini ngaduk nasinya lumayan lama karena dia kayak keras-keras gitu kan dari kulkas. Terus bumbunya aku cuman kasih garam sama kaldu, udah kayak gini simple aja. Terus nanti tinggal aku tambahin sayur. Untuk sayurnya aku pakai cesim, ini dimasukin belakangan, terus diaduk-aduk sebentar sampai semuanya layu. Udah deh, tinggal dipiringin dan dimakan. Simple tapi enak banget. Tetap berat ya sarapannya nasi goreng. Tadi kayak ke sekolahnya cuman aku bakalin kue, jadi aku nggak bikin video bekal. Dan ini buat sarapan aku sama papa kayak kemarin, karena kemarin papa kayak sempat libur sakit ada di rumah. Nah, ini kita makan nasi goreng. Selanjutnya aku mau bikin selai anggur. Sebenarnya aku mau bikin selai anggur sama stroberi, cuman yang stroberinya belum, aku bikin anggurnya dulu. Jadi waktu itu aku dikirimin anggur sama teman, dan ternyata kita nggak begitu suka makan anggur gitu kan. Jadi ya udah aku bikin selai aja. Ini anggurnya udah dipotong-potong dan dibuang bijinya, terus dimasak aja, nggak ditambahin air atau apa-apa. Dimasak kayak gitu aja, terus dibejek-bejek gitu. Aku tambahin lemon, terus buat pemanisnya aku pakai madu aja, jadi aku nggak pakai gula. Sebenarnya kalau bikin selai itu kan cuma kayak pakai buah sama gula, terus udah dimasak bareng-barengan gitu. Cuman aku nggak pakai gula, jadi pakai madu. Ini dia apa sih, dia masih udah mulai mendidih, terus tapi dia masih bertekstur banget gitu karena aku nggak punya kayak presan yang buat kentang itu. Jadi aku angkat dulu buat becek-becek biar dia agak lebih halus gitu kulit-kulitnya. Jadi nanti nggak bakal dibuang, akan dimakan biar ada teksturnya gitu, tapi nggak yang terlalu nyata gini nih. Aku saring-saring dulu, terus nanti dimasak lagi. Nah, udah tadi aku saring dan bejek-bejek gitu. Ini aku nggak buang, nggak ada yang dibuang ya. Terus udah dimasak aja sampai dia kayak gel gitu. Udah jadi, ini aku masukin ke jar. Jarnya udah aku rendam air panas. Sebenarnya ini dikit ya, kayak buat makan sendiri tuh cepet banget. Jadi ya udah sih ala kadarnya aja. Ini aku masukin ke jar, terus nanti aku dinginin dulu sampai nggak ada uap panasnya, baru aku tutup dan masukin kulkas. Selanjutnya aku mau beres-beres dapur. Aku nggak begitu paham potong-potong video yang kayak gini, jadi ini kayak hampir utuh tapi tetap ada yang dipotong. Aku beresin meja. Ini tuh meja yang biasanya tempat rice cooker, dia kan suka kayak nasi yang keluar-keluar gitu, kotor banget. Jadi ini aku vakum dulu biar sampahnya nggak kemana-mana. Habis itu aku lap. Kalau rice cooker yang kekinian gitu nasinya luber-luber juga gitu nggak sih? Aku lumayan jengah nih sama rice cookernya. Setelah itu aku ambilin piring-piring yang udah dicuci, yang udah kering karena aku mau cuci piring lagi. Kali ini aku nggak share resep masakan karena videonya udah panjang, jadi ada di video berikutnya aja. Nah, ini aku beres-beresin dulu rak piringnya. Terus piringnya aku masukin ke laci ini biar gampang. Biasanya kalau mau makan ambil piring di sini. Sebelumnya kan piringnya di laci yang di bawah gitu. Jadi kayak aku tuker gitu sama stok-stok bulanan.
Nah, untuk piring-piringnya aku beresin dulu. Dapur aku ini ada 2 tangan, jadi papa kan juga suka cuci piring atau beres-beres. Jadi biasanya tuh tempatnya berubah-berubah, sama aku ya dirapihin, bukan dirapihin sih, sama aku dikembalikan ke tempatnya gitu. Aku tuh nggak begitu suka lihat sesuatu yang udah aku simpan terus berubah lokasinya, jadi aku benerin. Bukan suatu masalah karena aku bisa benerin lagi, tapi tetap terima kasih karena papa kayak bantuin aku di dapur kayak beres-beres, kadang-kadang cuci piring dan lain-lain gitu. Nggak kadang-kadang sih, sering banget. Nah, ini aku lagi cuci piring. Ini nggak banyak sisa makan malam kita, terus beberapa piring yang ada di meja ini kayak kayak udah dicuci apa belum ya, terus aku cuci lagi gitu. Bukan piring sih, kayak jar-jar gitu. Ternyata klip mencuci piring ini panjang banget, padahal udah aku potong-potong. Ini aku cuci piringnya sebelum tidur, terus aku beres-beres juga sebelum tidur. Sebenarnya bagian rumah yang lain masih banyak yang belum diberesin karena bener-bener dia ngantar jemput anak sekolah, karena sekolah tuh lumayan jauh. Menurut aku jadi kayak agak repot, apalagi kalau sore-sore tuh kayak minta main. Aku tipikal ibu yang nggak ninggalin anaknya main, jadi tuh kalau anak aku main di depan aku bakalan duduk liatin dia gitu. Mam, ada yang sama nggak sih? Jadi karena kayak apa sih, kayak di sini sepi, terus ya aku menghindari pertikaian anak-anak. Jadi ya aku liatin atau aku temenin gitu. Jadi kalau misalnya udah siang, udah pulang sekolah, terus dia main lagi di luar, wah aku bisa nggak ngerjain pekerjaan rumah nih. Kayak gini aku baru ngerjainnya malam-malam. Nah, udah semua ini udah aku cuci, terus aku mau beresin bagian yang tadi tuh aku belum beresin, ini rak-rak yang di bawah kompor. Lihat, sendok-sendok ini semuanya tuh berubah lokasi, kayak oke, semua masuk, tapi nggak apa-apa, kita beresin. Karena aku belum beresin juga, jadi sekalian aja kita keluarin dulu semuanya, terus aku lap-lap dan aku vakum debu-debunya gitu. Debu itu di mana-mana nggak sih, jadi kayak naruh sesuatu buat dipakai tuh ada rasa khawatir gitu, karena kayak gimana pun kita beresinnya, kita rapihinnya pasti bakalan ada debu kan di sana gitu. Kayak misalnya kita pakai sendok itu kan kayak pasti ada debunya gitu nggak sih, harus ditutup kah? Ini udah ditutup tapi kayak masih berdebu. Jadi emang mungkin sebaiknya sebelum kita pakai alat-alat makan itu emang kayak kita lap lagi atau kita cuci lagi kali ya. Nah, ini video beresin sendok akan lama banget karena aku kalau beresin tuh bener-bener kayak di sini pindah lagi, terus beresin itu kayak yang bener-bener rapi walaupun nanti bakalan hancur lagi. Ini tuh nggak begitu enak dilihat karena nggak seragam ya, tapi menurut aku rapi tuh nggak harus seragam sih. Rapi tuh ya rapi aja walaupun dia berwarna-warni. Normal sekali kita punya sesuatu itu yang warna-warni, nggak harus kita punya warnanya putih-putih semua gitu, enggak ya. Nah, ini pokoknya aku beresin dulu semuanya. Aku tuh sebenarnya sendoknya dikit, cuma kemarin aku sempat beli lagi di IKEA gitu, sendok yang lucu banget. Enak banget pakainya, nanti aku taruh linknya ya, serius sendoknya enak. Sendoknya tuh kayak ada yang gedenya, terus ada garpunya, terus ada yang kecilnya gitu. Ini aku pakein alas, tapi ternyata alas yang ini tuh geser-geser, jadi aku mau ganti ke alas yang terakhir aku beli, itu dia nggak geser-geser sih dari raknya. Nah, ini aku keluarin dulu semuanya, terus aku vakum dan aku lap pakai lap basah gitu, jadi lembab, nggak lap basah yang wangi, lap basah yang baru dan bersih. Sudah, nanti aku pakein lagi alasnya. Nah, nanti alasnya mau aku ganti, yang terakhir aku beli buat piring itu dia nggak geser-geser gitu alasnya, kayak pas gitu. Nah, nanti aku mau ganti yang itu. Nah, ini aku susunin dulu sendok-sendoknya, karena itu ada sendok-sendok warna putih, terus sendok-sendok yang bekas-bekas beli makan gitu warna putih juga. Jadi aku satuin aja yang rainbow sama rainbow, yang putih sama putih. Penting gak sih?
Serius jangan pusing karena liatin aku beresin sendok yang super lama ini. Kemarin aku cepetin videonya jadi kayak aneh gitu sih. Aku malas lihat video yang dicepetin gitu. Jadi yaudah kita pelan-pelan aja ya, Mam. Ini aku taruh sendok nasi dan sendok-sendok yang putih. Kemarin kan aku beli yang apa sih yang buat bola-bola nasi sushi itu ya. Itu udah sendoknya, tahu sendok yang kayak centong nasi gitu tapi yang kecil, lucu banget. Nah, sendok biru-biru gini tuh kadang-kadang aku pakai, tapi masih sering pakai yang jelek-jelek gitu karena kayak masih sayang kan. Aku tuh pakai sesuatu tuh kayak sampai rusak sama kayak panci aku tuh, karena aku pakai satu itu terus sampai dia kayak harus diganti gitu. Pakai yang lain tuh kalau emang ada diperlukan, ada waktu-waktunya gitu. Nah, ini pokoknya aku beresin sendok. Bosen gak sih liatnya? Aku juga bosen isi suaranya. Lama banget gue beresinnya. Terus udah, ini aku pindahin aja ke sebelah sana, tukar sama sendok-sendok yang sering dipakai harian biar nggak terlalu jauh ngambilnya. Nah, ini aku cuma taruh-taruh aja sendok-sendok sama pisau, spatula ya, spatula dan pisau. Sebenarnya pisau itu ada wadahnya kan yang kayak kayu, tapi kok aku nggak suka ya liatnya, jadi ya udah aku mendingan ditaruh kayak gini. Nah, jadinya kayak gini, lumayan rapi kan, walaupun dia tidak senada satu warna gitu. Terus udah kita tutup, aku beresin kotak-kotak lagi. Nah, ini kotak-kotaknya juga dimasuk-masukin aja biasanya sama pakai karena habis nyuci. Jadi ini kita beresin dulu. Ini juga aku lama banget tapi ini aku cepetin beresinnya. Nah, aku tuh kayak gitu, Mam, kayak sebenarnya aku tuh nggak pernah puas dengan cara aku menyimpan tutup-tutup ini, tapi ya udah sih, aku harus berpuas diri gitu sih. Ya aku harus puas-puas aja. Jadi ini aku beresin dulu tutup-tutupnya, sama apa sih, kotak-kotaknya banyak banget ya kotak-kotak aku, tapi ini tuh masih dipakai semua. Biasanya kalau nggak dipakai aku bawa pulang ke rumah ibu aku, nanti sama ibu aku dibagi-bagiin gitu sama tetangga. Dah, ini udah aku beresin kotaknya. Selanjutnya kita lap-lap mejanya. Kemarin udah dibersihin sama papanya Kak, jadi aku tinggal lap-lap sedikit, gak yang bersihin banget gitu. Tinggal lap-lap aja bekas minyaknya, terus udah. Biasanya kalau lagi bersihin banget aku pakai sabun gitu, pakai sabun di kompor ya, terus dilepasin gitu kan tungkunya. Cuman ini aku lihat masih lumayan bersih, jadi mungkin lain waktu aja. Udah bersih, aku belum masukin minyaknya, itu baru kok tinggal sedikit lagi, udah biarin aja lah di tempatnya. Terus aku sapu sebentar. Ini sapu favorit aku, kalian kalau ada nicer deket rumah beli sapu itu udah enak banget. Terus aku unboxing toaster. Ini toaster aku beli waktu hari pertama kayak sekolah, cuman aku belum sempat buka saking sibuknya, jadi aku baru buka sekarang. Toasternya aku beli offline sih, aku belinya di S Hardware karena first day school kan papanya kayak cuti, jadi ya udah kita jalan-jalan beli toaster ini. Harganya aku lupa, kayaknya hampir 300.000 gitu ya, karena papanya suka roti yang dipanggang kayak gini, jadi udah aku beli toaster ini. Nah, udah beres semuanya, udah unboxing. Nanti aku bakal unboxing satu lagi, ada yang aku beli belum aku buka, tapi di video selanjutnya. Nah, sudah malam, udah beres semuanya, udah bersih, tinggal matiin lampunya terus kita tidur. Segini aja video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.